di sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madi Sukastawa dengan NIM 23 15 10 1016. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus perantara internal aplikasi desktop dengan studi kasus Zoom di macOS yang terjadi pada tahun em, 2019. Jadi langsung saja kita masuk. Nah, pada tahun 2019 ini ditemukan bahwa aplikasi Zoom untuk macOS itu menginstal web server local secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna. Di mana ini dia tuh langsung terinstall sendiri untuk web servernya dari Zoom sendiri. Terus, web server ini tetap aktif meskipun aplikasi Zoom telah dihapus dan dapat digunakan untuk secara otomatis memasukkan pengguna ke dalam pengambilan pemanggilan video tanpa izin, di mana ini sudah termasuk salah satu apa namanya kesalahan atau kerentanan yang terjadi pada sebuah aplikasi yang terjadi di sebuah desktop. Terus kerentanan ini memungkinkan situs web jahat untuk memeriksa pengguna bergabung meeting dan Zoom dan mengaktifkan kamera mereka tanpa koordinasi. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah di mana hal-hal kegiatan pribadi kita bisa terdeteksi dari kamera Zoom yang bisa aktif ataupun audio yang bisa aktif sendiri karena ada yang mengaksesnya, di mana ini bisa membuat kebocoran data pribadi kita sendiri ataupun rahasia-rahasia yang sedang kita ungkapkan. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah potongan berita yang saya dapatkan dari webfog.com. Nah, ini terjadi pada tahun 2019, di mana ini diberitakan oleh Jonathan Lichfield dengan judul Hacker Jack can hijack your Mac webcam with Zoom. Here's how to prevent. Nah, ada penjenis ancaman dan kerentanan. Yang pertama ada backdoor local malware seperti ini, seperti yang tadi juga. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa Zoom ini menginstal web server dengan sendirinya. Yang kedua ada eksekusi otomatis, join meeting tanpa interaksi. Di mana ini eh, tanpa sepengetahuan kita dari dia akan menjoinkan kita ke sebuah Zoom meeting secara otomatis tanpa kemauan kita sendiri, dan ini merupakan salah satu pelanggaran hak privasi. Kemudian privasi terancam dengan webcam aktif tanpa izin, di mana ini juga termasuk bagaimana kita direkam secara diam-diam aktivitas kita pada saat kita membuka eh, laptop kita, di mana web itu akan merekam gerak-gerik kita sendiri yang bisa dilakukan oleh sebuah hacker. Kemudian komponen server tidak terhapus saat menginstal. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat berbahaya. Ini juga bisa termasuk ke malware karena dia sudah menyerang dan tidak bisa uninstall karena dia sudah tertanam dan sudah diserang. Nah, selanjutnya, nah, adapun aset dan dampak. Jadi aset yang terdampak itu ada webcam, mikrofon, keamanan endpoint, dan data pengguna. Seperti dijelaskan tadi, webcam itu akan otomatis hidup tanpa sepengetahuan kita, dan mikrofon juga seperti itu. Keamanan endpoint dan juga data pengguna mungkin bisa pada saat kita berbicara apapun itu kita akan didengar, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa juga dilihat. Nah, adapun dampaknya yaitu pelanggaran privasi, di mana saat kita melakukan apapun, privasi kita akan diketahui. Kemudian penyalahgunaan kamera. Nah, seperti yang dijelaskan, penggunaan kamera ini sangat berbahaya tentunya, bisa merekam gerak-gerik kita.
bahkan dipantau. Kemudian perusahaan reputasi mungkin gerak-gerik kita direkam ataupun di-share di media sosial ataupun lainnya. Itu menjadikan eh, reputasi kita akan buruk di mata orang. Kemudian hilangnya kepercayaan, di mana kepercayaan seseorang pengguna akan sangat pengguna itu akan sangat buruk kepercayaannya kepada Zoom ini. Kemudian ada penjelasan teknis di mana di sini Zoom itu membuat web server lokal tertentu pada port tertentu dengan membuat server yaitu akan merespon permintaan dari browser dengan Zoom MTG seperti yang kita masukkan ke dan ini tidak memvalidasi izin dari pengguna. Berarti dia akan langsung setelah di-install, server itu akan terus aktif sehingga pengguna masih rentan terhadap eksploitasi data. Nah, server ini dapat dipanggil di browser untuk mengeksekusi perintah lokal tanpa validasi. Nah, validasi ini sangat penting ya dalam pengembangan sebuah sistem, di mana kalau tidak ada validasi maka banyak kerentanan yang terjadi dari sistem yang kita kembangkan. Nah, solusi dan mitigasi yaitu jangan menginstal sebuah komponen tersembunyi tanpa ada transparansi dan cyber, di mana eh, sebuah aplikasi yang kita akan install harus ada keamanannya. Jangan seperti ini, di mana dia bisa mengeksploitasi data pribadi kita. Kemudian, hapus semua komponen. Jika memungkinkan, semua hal-hal yang terkait dengan aplikasi tersebut kita bisa hapus. Kemudian, validasi input dan otoritas sebelum dieksekusi. Di mana sebuah aplikasi harus mempunyai validasi yang sesuai agar aplikasi tetap aman. Kemudian audit keamanan kode sebelum dirilis, di mana seharusnya kode yang sebelum kita rilis harus meminimkan celah yang orang eh, hacker yang akan masuk agar susah masuk. Dan yang terakhir ada menanggapi laporan dengan cepat, di mana misalnya pengguna eh, mendapatkan sebuah kerentanan, maka dengan cepat kita harus mengatasinya agar tidak terjadi di eh, se- eh, seperti ini dengan siklus yang besar. Nah, ada pun refleksi dan pembelajaran yang dapat kita ketahui. Jadi kasus ini menunjukkan pentingnya keamanan dalam pengembangan software, khususnya aplikasi desktop, di mana pengembang juga harus memprioritaskan keamanan dan transparansi terhadap pengguna. Dan evaluasi risiko juga harus menjadi bagian dari proses QA dan rilis aplikasi. Nah, ini juga sangat penting, di mana kita sebagai pengembang harus mengutamakan keamanan dari sisi aplikasi maupun dari sisi server yang kita gunakan. Tentunya dengan ini akan mempengaruhi reputasi aplikasi yang kita kembangkan. Nah, maka dari itu, kita gunakan. Tentunya dengan ini akan mempengaruhi reputasi aplikasi yang kita kembangkan. Nah, maka dari itu, aduh, nah, maka dari itu pentingnya kita meminimalkan celah di dalam kode ataupun di server yang kita gunakan. Baik, dengan ini kita mendapat kesimpulan bahwa kasus Zoom di macOS menunjukkan bahwa pengabaian keamanan dalam pengembangan software lokal dapat membahayakan privasi pengguna. Instalasi server tersembunyi tanpa izin membuka celah backdoor yang serius. Nah, pengembang juga harus menggunakan transparansi, validasi akses, dan penghapusan total komponen yang saat di uninstall. Nah, keamanan juga harus menjadi prioritas di awal pengembangan, bukan juga sekedar tambahan setelah dirilis.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.